Nah, khusus malam ini saya akan berbicara tentang hidup dengan hati bijaksana di akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini saudara kita perlu bijaksana. Supaya kita bisa mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Sehingga kita boleh berjalan dalam apa yang Tuhan mau untuk kita jalankan. Ini orang yang bijaksana, amin. Nah, malam ini saya ajak kita dulu buka dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Judulnya apa saudara di atas? Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, saya baca ayat 1 saudara, ayat yang kedua terusnya ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ayat 2, 3, 4. Wah. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 ya, terus. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 9, tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah membahas tentang tanda-tanda akhir zaman dari sisi eksposisi Injil Matius. Ingat kan? Yang saya berbicara bahwa itu akhir zaman, itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, menyampaikan pesan itu kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya bait Allah harus dirubuhkan. Dan itu sudah terjadi tahun 70 Masehi. Masih ingat jenderal siapa? Jenderal Titus. Terus banyak dia sampaikan hal-hal tanda-tanda akhir zaman. Itu berbicara dari sisi Tuhan Yesus sendiri yang sampaikan. Nah sekarang akhir ini kita akan berbicara dari sisi apa? Sisi kehidupan manusianya itu sendiri dalam zaman akhir. Bagaimana sikap hidupnya? Nah itu sebabnya malam hari ini saya akan berbicara tentang hidup dengan hati bijaksana di akhir zaman. Nah kita sudah berada bukan lagi di akhir zaman tetapi di penghujung apa? Akhir zaman. Nah kita akan lihat yang sedang terjadi hari-hari ini di dunia di luar sana termasuk dalam gereja pun itu terjadi. Karena saudara pikir gereja ini bukan hanya sekedar satu kayak kurungan yang ada tidak berinteraksi dengan luar. Kita kan paling kumpul cuma berapa jam di sini. Nah nanti setelah di luar baru kelihatan sebenarnya kita tuh ngapain sih di sini. Saudara ngerti maksudnya? Kita ada di sini, nah sekarang buktikan dong di luar kita sama nggak dengan ada di sini. Nah ini akan membedakan, nanti kita akan lihat saudara. Maka saya bilang kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati dunia sedang masuk dalam gereja. Sementara gereja tidak bisa berdampak kepada dunia. Nanti kita akan lihat ciri-ciri dari sisi manusianya itu loh. Nah itulah akhir zaman. Jadi kemarin Yesus cuma menyampaikan pesan yang akan terjadi. Sekarang kita lihat manusia yang hidup di dalam pesan-pesan yang Yesus sudah sampaikan. Akhir zaman, tanda pertama, bait Allah apa? Diruntuhkan. Itu sudah terjadi tahun berapa? Tahun apa? Tahun 70 ya kan?
Lalu dia bilang lagi akan timbul penyesatan-penyesatan ya, tentang bangsa melawan bangsa ya kan, timbul penyesatan ya kan, dan sebagainya. Dia sudah beberkan semua, dia sampaikan kepada murid-murid. Nah sekarang inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani yang bernama siapa? Timotius. Dia ajarkan nanti nih kamu akan lihat di akhir zaman itu sikap manusia hidup seperti ini, nanti kita akan lihat. Ternyata mereka bisa ada dalam gereja tetapi mereka hidup secara duniawi. Sampai akhirnya dunia masuk gereja, gereja tidak berdampak kepada dunia. Ini sedang terjadi loh saudara. Makanya saya bilang pastikan kita bukan hanya jadi orang dipanggil Tuhan, tapi menjadi orang dipilih. Ini firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ngeri kan? Saya waktu baca ayat itu, waduh ini berarti kita harus menjadi orang dipilih loh. Dipanggil Tuhan bilang, hai engkau yang letih lesu berbeban, marilah datanglah kepadaku. Ya kan Tuhan panggil semua. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan begitu. Tapi pertanyaannya kita termasuk yang dipilih enggak? Nah pastikan malam ini jemaat GBI Gerak Sukacita khususnya yang mau datang hari Jumat malam menjadi orang dipilih Tuhan. Iya dong, kalau cuma dipanggil ngapain? Justru dipilih itu yang menentukan. Amin. Nah sekarang kita akan lihat satu persatu. Kalau nggak sempat saya sampaikan semua, kita lanjutkan hari Jumat. Mungkin kalau misalnya nggak sempat hari ini, hari Jumat kita akan sampaikan bagaimana supaya kita benar-benar menjadi apa? Menjadi dapat memiliki hidup dengan hati yang bijaksana di akhir zaman ini. Misalnya nggak selesai hari ini. Nah sekarang kita akan lihat ciri-ciri manusia akhir zaman. Ya, ciri-ciri manusia akhir zaman. Nah sekarang kita mulai dengan yang pertama. Ciri-ciri yang pertama, saudara lihat di akhir zaman itu akan ada datang masa yang sukar yang mempengaruhi hidup manusia. Saudara perhatikan di ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir saudara lihat di sini dikatakan dari sisi kehidupan manusia di akhir zaman yang Yesus sudah sampaikan dalam Injil Matius, dari sisi kehidupan manusia di sini Paulus katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa masa yang sukar itu? Masa yang sukar artinya kita akan mengalami kesusahan-kesusahan di dalam menjalani hidup ini. Sekarang tambah sukar enggak? Sukar. Berarti ini sedang digenapi hari lepas hari itu semakin sukar. Maka saya pikir kalau kita bisa dapat pekerjaan hari ini, itu anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan, hargailah itu anugerah. Jangan pikir lu soal hasil lah. Dengan bekerja aja satu status kebanggaan kok. Ya kan? Nah Alkitab katakan, Paulus bilang kepada anak rohani, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi akhir zaman itu yang pertama dari kehidupan manusia, manusia akan mengalami masa-masa yang sukar di dalam hidup. Sekarang sukar enggak? Sukar, tapi saya beritahu jangan takut saudara. Anak-anak Tuhan dijamin. Anak-anak Tuhan dijamin. Makanya pastikan kita menjadi orang bukan hanya orang yang terpanggil, tapi menjadi orang dipilih. Kalau sudah dipilih pasti dijamin. Saudara percaya ya kalau kita dipilih dijamin? Pasti, ya betul. Ya Tuhan sudah pilih ya dia akan jamin di depan kita. Nah ini yang pertama saudara ya. Maka saya selalu ingatkan buat kita yang sudah berani berhidup untuk Tuhan, jangan takut soal pemeliharaan. Ya buktinya saya sampai hari ini hidup kok. Jangan lihat sekarang dong. Lihat kan proses juga saya sampai hari ini bisa melayani Tuhan. Toh hidup, kita hidup ya kan. Kita ini sama-sama perjuangan. Sama saya sama Pak Tim. Toh kita hidup sampai hari ini bisa tetap eksis melayani Tuhan. Amin. Caranya ya urusan Tuhan. Kan dia yang jamin hidup kita. Dia sudah panggil dan dia sudah pilih, dia tetapkan. Berarti ada jaminan. Gak mungkin kalau orang memilih seseorang lalu dia tidak lepas begitu aja. Pasti dia jamin pemeliharaannya. Amin. Nah jadi saudara lihat di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Ini akan semakin nampak. Akhirnya kita bisa lihat ternyata orang dalam Tuhan itu luar biasa. Orang dunia atau yang tidak masuk dalam pilihannya.
Hidupnya berat banget. Saya sudah pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu dalam anak Tuhan tuh ada yang namanya kebetulan-kebetulan. Banyak cara kebetulan. Untuk kita bilang kebetulan, untuk Tuhan itu rancangan. Karena kita tidak maha tahu, kita bilang apa? Kebetulan. Aduh, gue nih lagi nganggur. Gue lagi jalan-jalan, kebetulan ditawarin sesuatu. Buat kita kebetulan pada itu Tuhan yang mengandalkan, mengatur. Amin. Nah itulah, makanya pastikan kita sungguh-sungguh saudara. Sebagai orang yang dipilih Tuhan dan di tengah-tengah masa yang sukar sudah dimulai saat ini semakin susah, saudara lihat jaminan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, ciri-ciri manusia akhir zaman ya kan saudara lihat, yang akan dialami itu datang masa yang sukar. Sekarang masa yang sukar saudara. Yang kedua saudara lihat ciri-ciri manusia akhir zaman ya. Yang kedua, manusia tuh hanya mencintai diri sendiri atau apa? Egois. Saudara perhatikan, manusia ayat kedua, manusia akan mencintai apa? Diri sendiri. Manusia semakin egois akhir-akhir ini ya kan? Hanya penting saya, penting semua ukurannya apa? Saya. Sampai kita lihat pun dalam perjalanan kita berlalu lintas, maaf, egoisnya bonta ampun manusia. Seakan-akan dia yang punya jalan sendiri gitu loh. Ini tanpa disadari loh. Dulu-dulu kok nggak ada seperti ini. Manusia hanya penting pokok saya dengan bagaimana caranya pokok saya. Nah boro-boro orang seperti ini bisa berbagi. Maka kita jadi anak Tuhan harus bisa berbagi dengan orang lain. Saya selalu bilang kita kalau diberkati Tuhan, ada rencana Tuhan lewat berkat itu supaya kita bisa berbagi menjadi berkat. Amin. Karena apa? Manusia sedang egois. Kasih menjadi tawar. Orang mementingkan apa? Diri sendiri ya kan kata Alkitab. Nah jadi saudara yang kedua ini apa saudara? Manusia hanya mencintai diri sendiri. Kita lihat ya sekarang orang gak pusing ke orang lain. Penting saya. Nah yang ketiga saudara, kita lihat yang ketiga menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Menjadi hamba, apa tuh hamba? Hamba tuh budak, artinya orang diperbudak dengan uang. Jadi kalau saudara tahu orang diperbudak dengan uang, pokok semua ukurannya uang. Apapun caranya pokok gua dapat uang. Saya mau tanya dulu, kita diberkati menjadi orang yang sangat kaya boleh nggak? Boleh. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita kok. Supaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bisa bertambah, bertumbuh, bisa berkembang. Amin. Itu butuh uang gak? Butuh. Ini saya pakai ini butuh uang gak? Gak apa-apa. Tetapi yang Tuhan larang waktu kita memperhambakan diri kita kepada uang. Uang Alkitab bilang uang bisa menjadi hamba yang setia. Tapi uang bisa menjadi Tuhan atau menjadi tuan yang jahat. Nah makanya saudara coba buka dalam 1 Timotius pasal 6-nya. Kita bandingkan ya 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat apa? Membawa apa-apa keluar. Makanya Ayub waktu dihabisi semuanya. Aku datang telanjang. Aku pun pulang telanjang, terpujilah. Nah ini membuktikan dia tidak diperbudak. Ya kan? Terus ayat 8, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, nah ini. Jadi bukan kayanya, inginnya. Kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Ayat 10 perhatikan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mereka menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Akar kejahatan cinta akan uang. Jadi akarnya orang membuat jadi jahat itu karena uang. Saya beri contoh, kenapa sih orang merampok? Karena apa? Dia butuh uang untuk hidup. Kenapa orang korupsi? Dia butuh uang. Kadang-kadang bukan untuk hidup, untuk lebih kaya lagi.
Loh iya dong, orang dapat kesempatan korupsi berarti kan paling tidak dia punya satu jabatan yang lumayan dong. Iya kan? Misalnya dia bekerja di sebuah kantor, maaf misalnya dia kerja sebagai OB, ya dia mau korupsi apa? Paling sabun, obat pel kali ya kan, umpama nih ya. Bukan meremehkan, enggak, saya bilang kesempatan itu kan. Pasti orang yang dekat dengan hal itu. Ya sekarang kita bisa lihat kok di dunia. Sampai seakan-akan kalau mau jadi orang yang korupsi apa kita harus jadi orang yang punya kesempatan kedudukan tinggi. Jadi kesannya itu selalu identik gitu loh ya kan. Nah saudara lihat intinya semua soal apa? Uang. Cinta akan uang. Makanya di sini katakan menjadi hamba uang. Nah saudara lihat ini ciri-ciri ini sedang terjadi hari-hari ini. Kita lihat di mana-mana saja. Nah ciri yang keempat, manusia di akhir zaman, ciri yang keempat, hidup dengan hati yang sombong. Kita lihat di, lihat kita masih terus lanjutkan, ya. Hidup dengan hati yang sombong. Situ dikatakan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan apa? Menyombongkan diri. Menyombongkan diri, lihat. Sombong. Sombong itu bukan milik orang kaya aja. Sombong itu milik semua orang bisa sombong. Karena apa? Sombong itu berarti merasa diri saya hebat, saya paling pintar, saya paling semuanya. Pokok semuanya gak ada apa-apanya. Orang miskin bisa sombong gak? Bisa. Bisa. Ya kan? Rohani, orang yang rohani bisa sombong gak? Bisa menyombongkan kerohaniannya. Saya pernah bilang bahwa kesombongan itu dosa yang paling halus menyelinap dalam diri seseorang. Saya bisa menyombongkan enggak kerendahan hati saya? Bisa. Saya bersyukur Tuhan, saya tidak seperti dia, ya kan? Saya memberi perpuluhan, ingat cerita itu kan yang orang kaya, orang Farisi dengan pemungut cukai kan? Aku tidak seperti dia, aku bukan penjina, aku bukan pembunuh, aku berikan perpuluhan, aku berpuasa semua bla bla kan? Dia sedang menyombongkan apa? Kehidupan rohaninya, lihat. Jadi waktu saya berkata, saya ini orang yang paling rendah hati. Sebenarnya saya sedang menyombongkan kerendahan hati saya. Maka saya bilang ini dosa yang paling halus menyelinap. Itu bisa menghantam siapa saja, merasuki siapa saja. Nah akhir zaman ini hal-hal ini seperti ini sedang terjadi. Termasuk dalam dunia pelayanan loh. Kalau kita tidak hati-hati dalam dunia pelayanan pun kita bisa sombong. Loh benar saudara. Orang bisa menyombongkan kalau gerejanya hebat, gerejanya besar, dia sedang bisa menyombongkan tentang keberadaan gedung. Maka saya pernah bilang COVID ini menghantam semuanya. Ya paling tidak kita diajarkan untuk menyadari diri. Ternyata selama ini mungkin kita kelihatan tetap melayani. Nanti kita akan lihat kok selanjutnya kan. Kelihatannya wah hebat, padahal kita sedang menyombongkan kerajaan yang sedang kita bangun. Mengatasnamakan Tuhan. Sampai kadang-kadang ambisi pribadi kita mengatasnamakan Tuhan. Beda nggak ambisi dengan visi? Beda nggak? Di mana bedanya? Ambisi itu datang dari diri kita. Kalau itu di bidang rohani kita memakai nama Tuhan. Ayo imani. Kita bangun ini kan. Padahal belum tentu Tuhan mau, Tuhan suruh. Tapi beda dengan visi dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau, kita paksakan diri untuk kita lakukan. Contohnya siapa? Dalam Alkitab banyak, salah satu contoh Musa. Untuk bawa keluar bangsa Mesir, bangsa Israel dari tawanan di Mesir, diperbudak lalu bawa ke tanah Kanaan. Saya mau tanya, itu yang mau Tuhan atau Musa? Siapa yang mau? Tuhan. Dia pilih Musa, Musa nolak nggak? Dia menolak, jangan pilih saya Tuhan, saya ini tidak pandai berbicara. Ya kan? Belum lagi kalau mereka bertanya tentang engkau siapa, gua mau jawab apa? Ya kan? Tapi Yesus tetapkan dia kan. Gua ini punya apa ya? Lu punya tongkat, pakai aja tongkat. Dan saya mau tanya, akhirnya Musa memaksakan diri melakukan yang Tuhan mau enggak? Iya. Nah ini namanya visi dari Tuhan, belum tentu kita setuju. Tapi kita paksakan diri melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau ambisi enggak, dari kita mengatasnamakan Tuhan. Ayo kita bangun ini, saudara lihat Menara Babel.
Itu ambisi manusia. Tuhan hancurkan dengan porak-porandakan dari sisi bahasa. Sampai akhirnya mereka tidak bisa saling berkomunikasi lagi. Makanya bahasa beribuan di dunia itu mulai hancur waktu peristiwa pembangunan apa? Menara Babel. Itu kan keangkuhan kan. Nah jadi saudara lihat di sini, kadang-kadang kita harus menyadari ya kan. Hati dengan jangan sombong. Alkitab bilang orang yang meninggikan hati direndahkan Tuhan, tapi orang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan ya. Jadi ciri-ciri keempat itu akhir manusia, akhir zaman itu hidup dengan hati yang sombong, penuh kesombongan. Ayo saudara kita belajarlah semua rendah hati, amin. Kita bisa melayani anugerah kok. Kita mengenal Tuhan itu anugerah bukan karena aku memilih engkau Tuhan, tapi engkau sudah memilih aku dan menetapkan dalam Injil Yohanes kan. Nah yang keberapa sekarang? Yang kelima, menyombongkan diri mereka akan menjadi, wah sekarang fitnah di mana-mana terjadi kan. Fitnah, bayangkan kita tuh kadang-kadang kita yang disalah, sebenarnya kita yang benar dia yang salah umpama ya kan. Kita bisa difitnah dibalik seakan-akan apa? Kita yang salah ya kan. Dan saudara lihat ini sedang terjadi kok. Dilaporin umpama kan, ada sesuatu dia lapor kemana? Polisi misalnya. Yang dilapornya dia balik lapor lagi lihat. Ini sedang terjadi fitnah sana sini ya kan. Nah ini yang kelima, kita bisa lihat dah dalam keseharian. Yang keenam, hidup berontak terhadap orang tua. Ini juga sedang terjadi, ayat berapa itu? Fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, ya kan? Berontak anak-anak muda sekarang, saudara lihat. Pemberontakan terjadi di mana-mana kan, tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Saya ingat zaman saya dulu kecil sama guru tuh takut banget tuh. Itu sudah nggak tahu, hormat sama takut sudah campur aduk itu. Nggak bisa kerja apa, PR maju, terima, pak, hantam pakai itu loh. Bukan penggaris, rotan, dua kiri kanan. Dan herannya kita nggak ada benci, nggak ada dendam, apalagi nggak ada orang tua. Ya kan, sekarang loh diaduin ribut itu ya kan. Ini akhir zaman saudara, ini terjadi saudara. Nah zaman kakak-kakak saya waktu itu masih panggil guru tuh engku. Saya nggak tahu apa tuh maksud engku. Dulu panggil engku loh. Zaman saya udah nggak panggil pak, panggil ibu. Kita hormatnya minta sekarang. Terbalik ya kan. Ini kejadian loh. Jadi kita lihat nih, kita tanpa sadar kan kita dibawa kepada apa? Akhir zaman ini. Bukti-bukti. Nah selanjutnya apa? Tidak bisa Bapak berterima kasih, tidak bisa bersyukur. Ayo dong bersyukur apapun yang kita miliki. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak, bersyukur aja pada Tuhan, ya kan? Kadang-kadang kita hanya mau yang nyaman, bersyukur, begitu ada tantangan kita berontak. Nah ini tanda-tanda akhir zaman ini sedang terjadi saudara ya. Akhirnya orang banyak meninggalkan Tuhan kok, meninggalkan pelayanan hanya gara-gara apa? Menghadapi tantangan, mungkin tantangan belum selesai, lalu dia apa? Tidak bisa bersyukur untuk itu. Akhirnya dia apa? Pergi meninggalkan, ya kan? Nah secara cepat aja tidak bisa bersyukur. Yang ke-8, saudara nanti baca ya di ayat situ ada semua ya. Tidak apa? Tunduk kepada ajaran agama. Nah stop dulu. Ajaran agama tuh baik nggak? Kita tidak berbicara benar atau tidak di hadapan Tuhan, tapi itu pasti baik. Ya kan? Saya mau tanya sekarang, orang pakai agama nggak untuk mempolitisir segala macam? Ini sedang terjadi di dunia ini. Agama mengajar yang baik, akhirnya orang pakai agama untuk berbuat sesuatu dengan cita-cita yang jahat. Jadi kesannya agama itu menjadi jahat. Padahal prinsipnya agama itu mengajar yang baik. Orang pakai agama untuk apa? Mempolitisir, mau melakukan apa saja. Dengan atas nama agama melakukan kejahatan. Ini sedang terjadi saudara. Ya, saudara lihat ini ya. Jadi yang keberapa? Ke-8 ya kan. Yang ke-9 tidak hidup dalam kasih. Ada di situ semua. Pokoknya nanti saudara baca aja ya. Tidak hidup di dalam kasih. Kelihatannya dia hidup dalam kasih, kadang-kadang sebenarnya tidak. Kelihatan halo, shalom. Padahal di belakang tuh enggak seperti itu gitu loh. Di gereja tuh banyak gitu. Halo, shalom. Kelihatannya sampai kita bingung. Kok dia begitu, tapi di belakang kok berbeda ya kan?
Jadi kayak kedua kepribadian loh. Nah ini sedang terjadi saudara ya kan. Orang tidak hidup dalam kasih yang tulus itu loh maksudnya. Yang ke-10 tidak hidup dalam apa? Kebencian. Tidak ada sikap bisa berdamai. Simpan kepahitan, simpan dendam sampai bertahun-tahun sampai menjadi akar pahit yang sudah tertanam jauh di bawah alam sadar. Tunggu waktunya, waktu itu tersingkap. Terjadi sesuatu. Ya kan? Karena apa? Tidak bisa apa? Berdamai. Yang ke-11 hidup dalam gosip. Nah itu, hoax, gosip ya kan. Suka menjelek-jelekan orang lain, pokok saya aja yang benar, semua jelek. Itu hoax juga itu termasuk, ya kan. Akhirnya gosipin orang-orang lain, ya kan. Udah kalau kita salah, ya udah mungkin gua salah ya, udah kan. Jangan kita menutupi kesalahan kita dengan cara menjelekkan orang lain supaya kita jadi benar. Ini termasuk bagian daripada apa? Gosip itu kita menyampaikan pada orang lain hal-hal yang terbalik. Yang ke-12, tidak dapat mengekang diri. Tidak bisa mengekang diri. Makanya waktu Yesus bilang belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lalu dia bilang apa? Pikulah kuk. Supaya apa? Kuk itu untuk menekan, menahan supaya hidup itu bisa dikendalikan oleh si pembajak. Yesus itu adalah pembajak hidup kita. Jadi waktu kita mau ditaruh oleh kuk yang Tuhan beri, itu maksudnya apa ya? Kita bisa dikekang dan akhirnya dapat dikendalikan oleh Tuhan. Nah makanya yang keberapa tadi? Ke-12 tidak dapat mengekang diri, ini sedang terjadi. Yang ke-13 garang. Garang itu apa? Kayak marah kasar ya kan? Garang. Orang tanya baik-baik, kenapa lu? Umpama ini kan? Atau lo benar kadang-kadang garang gitu loh. Saudara tahu garang kan? Jadi kayak marah kasar gitu loh. Ini terjadi saudara di mana-mana. Nah garang itu kan. Yang ke-14 apa? Tidak apa? Suka yang baik. Gak suka yang baik-baik. Ya kan? Ini kita lihat nih akhir zaman. Nah yang ke-15. Kita lihat di ayat yang ke-4. Suka apa? Mengkhianat. Ya kan? Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Ini sok pinter nih kan. Banyak kan. Suka berkhianat lah ya kan. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih apa? Menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah semua apa yang saya sampaikan ini semua sedang terjadi di akhir zaman dalam kehidupan umat manusia di bawah kolong langit ini. Termasuk saya akan berkata terus terang di dalam gereja pun ini terjadi. Karena gereja ini bukan kumpulan orang-orang baik semua saudara, orang benar. Harusnya kita datang ke gereja siap diperbaiki oleh Tuhan, dibenarkan. Tapi seringkali kita datang ke gereja dengan membawa satu konsep bahwa gua nih udah orang benar. Makanya tidak bisa berubah. Tapi waktu datang ke Tuhan kita ingin supaya Tuhan membentuk kita. Baru Tuhan bisa kerjakan. Tapi waktu kita datang dengan satu konsep, wah gua ini kan orang benar, gua udah lama jadi orang Kristen, gua udah lama terlibat dalam pelayanan. Padahal pelayanan yang sesungguhnya itu bukan kegiatan gerejawi. Aktivitas gereja inilah, bukan sebatas itu. Pelayanan itu hidup kita yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pelayanan yang sejati. Bukan kita aktif-aktif di gereja, itu harus betul. Tapi kita harus mengerti konsep kebenaran yang menjadi dasar gitu loh. Iya kan? Saya dari tahun 80 sudah terlibat dalam pelayanan. Dari tahun 86 tahun kemudian baru saya bertobat. Jadi saya mengerti ternyata yang melayani semua belum tentu bertobat. Tapi orang bertobat akan melayani. Amin. Jadi jangan dibolak-balik. Tahun 86 baru saya berjumpa Yesus secara pribadi. Itulah memberikan saya hidup untuk Tuhan sampai hari ini. Melayani dari tahun berapa? 80. Jadi kalau hitung sampai sekarang udah berapa nih? 41 tahun kalau hitung lihat pelayanan. Tapi 6 tahun baru berubah, baru bertobat, berjumpa. Oh begini, itu mengubah, memang itu proses panjang ya. Nah jadi saudara lihat ya, ini sedang terjadi, ini sedang digenapi. Ya, jadi pastikan malam ini kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Orang dipilih Tuhan, orang siap maju. Dia tinggalkan, maka saya bilang kalau melayani Tuhan tinggalkan gengsi. Gengsi itu sudah di bawah telapak kaki kita lah. Loh saudara lihat Yohanes Pembaptis itu loh.
Dia kan bisa tepuk dada. Dia yang teriak, luruskanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya siapa? Yesus yang hadir bawa ke kerajaan Allah itu kan. Yesus yang hadir. Akhirnya semua bertanya, engkau kah salah seorang dari, engkau kah yang disebut Mesias? Bukan. Jangankan gua buka tali kasutnya aja aku gak layak. Dahsyat gak? Yohanes Pembaptis, makanya dia bilang biar aku semakin berkurang-kurang. Dia semakin bertambah-tambah, Yohanes pasal 3 itu. Amin. Dia tidak bilang, gua dong. ya kita belajar semua gak apa-apa, saya juga belajar. Kita kan sama-sama belajar, saya juga diproses. Kan pedang bermata dua firman ini buat saudara, buat saya juga, terutama buat saya dong. Karena saya mempersiapkan, saya bagi dengan saudara, saya harus mengerti dulu, harus mengoreksi dulu hidup saya. Amin. Supaya kita sama-sama maju, amin. Nanti berarti kita hari Jumat kita akan lanjutkan sikap hidupnya dan aktivitasnya. Jadi orang-orang seperti ini di dunia kita lihat mereka sikap hidupnya kayak apa, aktivitasnya tetap berjalan ya. Lalu akhirnya yang terakhir nanti besok kita akan bahas bagaimana agar dapat memiliki hidup dengan hati yang bijaksana. Nanti saya akan bahas semua supaya nanti kita bisa bercermin dari apa yang Paulus katakan kepada Timotius ini. Haleluya, haleluya.